Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bidan Rahima, bidan yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya mau menanyakan mengenai kontrasepsi Ya. untuk yang dengan kualitas tinggi untuk mencegah infeksi menular. Oh, baik Ibu. Sebelumnya saya lakukan pendataan terlebih dahulu ya Bu. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Nia, Bu Nia. Umurnya? umurnya 22 tahun, 22 tahun. Kemudian pekerjaannya Bu? ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga. Sukunya? Jawa, Jawa. Kemudian pendidikan terakhirnya Bu? SMA. Untuk alamatnya? Alamatnya di Nogotirto Mbak. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi? 08 08 13 13 45 45 46 46 5225. 5225. Mohon maaf Ibu, saya ingin minta data suaminya, apakah boleh? Boleh. Boleh. Nama suaminya siapa? Hafiz, Hafiz. Untuk umurnya? 25. 25. Untuk pekerjaannya? Sekarang buruh bangunan. Kemudian untuk pendidikan terakhirnya? SMA juga. SMA. Alamatnya sama ya? Iya. Untuk nomor teleponnya Bu? Sama Mbak. Sama. Baik Ibu, nanti saya akan memberikan sedikit konseling tentang KB yang Ibu butuhkan tadi ya. Mungkin Ibu apakah datang sendiri atau bersama suami? Datang sama suami Mbak. Mungkin suaminya bisa dipanggil terlebih dahulu ya Bu, untuk mendengarkan konselingnya juga. Baik, silakan duduk ya Pak. Baik Ibu, nanti saya akan memberikan konseling. Mungkin untuk waktu konselingnya sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik Ibu, karena Ibu tadi meminta untuk menggunakan kontrasepsi yang mempunyai efektivitas yang tinggi, kemudian bisa mencegah dari infeksi menular seksual, begitu ya Bu? Sebelumnya, apakah Bapak atau Ibunya memiliki alergi terhadap plastik atau lateks begitu Bu? Enggak ada sih Mbak. Enggak ada ya. Kemudian apakah Bapaknya atau Ibunya memiliki riwayat penyakit infeksi menular atau tidak? Tidak ada ya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit dari apa itu kontrasepsi kondom. Jadi kontrasepsi kondom ini merupakan selubung atau sarung karet yang nantinya akan digunakan atau dipakai di bagian kelamin atau penis dari suaminya begitu. Untuk kondom ini terbuat dari karet sintetis yang tipis, berbentuk silinder dengan muara berpinggir tebal. Jadi bisa cara memakainya atau melepasnya bisa digulung begitu ya. Kemudian untuk efektivitasnya juga misal menggunakannya secara benar itu akan bisa mencegah dari kehamilan gitu. Dan untuk menambah efektivitasnya lagi, Ibu bisa menambahkan atau Bapaknya bisa menambahkan spermivida atau alat bantuan kontrasepsi yang bisa membunuh dari spermanya. Baik, mungkin untuk kondom sendiri terdiri dari berbagai macam, yang ada yang biasa, berkontur, beraroma, dan juga tidak beraroma begitu. Kemudian kondom sendiri bisa digunakan untuk suaminya ataupun istrinya, tapi untuk saat sekarang ini mungkin yang memakai kondom untuk perempuan itu mungkin sangat tidak efektif ya, atau berisik karena kan harus dipasang pada bagian kewanitaannya, dan itu mungkin mengganggu saat melakukan hubungan suami istri begitu.
Dan untuk cara kerjanya sendiri, kondom ini bisa menghalangi terjadinya pertemuan antara sperma dan juga sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada bagian penis, sehingga sperma tersebut tidak tercurah atau masuk ke dalam bagian rahim begitu. Kemudian untuk mencegah penularan mikroorganisme semacam kayak penyakit HIV atau AIDS begitu ya, dari satu pasangan kepada pasangan lainnya. Dan untuk efektivitasnya juga sangat efektif bila digunakan dengan cara yang benar. Pada saat setiap kali ingin melakukan hubungan seksual, untuk manfaat kontrasepsinya tentu saja ada ya, efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI jika ibunya menyusui begitu, tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempunyai pengaruh sistemik, murah dan dapat dibeli secara umum di luar atau di supermarket begitu. Kemudian tidak perlu resep dari dokter atau melakukan pemeriksaan secara khusus. Kemudian metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lain belum efektif digunakan begitu. Kemudian untuk manfaat non kontrasepsinya juga ada, tentunya memberi dorongan kepada suami untuk ikut ber-KB. Jadi bapaknya atau suaminya bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan untuk mencegah kehamilan ini gitu. Kemudian dapat mencegah penularan IMS, mencegah ejakulasi dini, membantu mencegah terjadinya kanker serviks. Kemudian bisa meningkatkan interaksi antar pasangan. Setelah itu mungkin untuk keterbatasannya juga tentunya ada ya, selain untuk keunggulan pasti ada keterbatasannya juga. Mungkin cara penggunaannya sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi ini. Kemudian agak mengganggu saat berhubungan begitu ya, mungkin karena itu bahannya karet atau plastik begitu. Pada beberapa klien mungkin bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksinya atau ya itu. Kemudian beberapa klien mungkin malu untuk melakukan atau memasang itu kepada suaminya begitu. Kemudian untuk cara penggunaannya nanti saya akan mengajarkan bapak dan ibunya gitu. Di sini saya menyediakan semacam alat peraga, dan kemudian di sini ada kondom yang bisa digunakan juga. Dan untuk cara menggunakan kondomnya ini sendiri gitu ya. Untuk cara menggunakannya kita tidak boleh membukanya dengan benda tajam atau menggigitnya, mungkin itu nanti bisa merobek dari si kondom itu sendiri dan akan menyebabkan kebocoran pada kondomnya. Dan untuk cara memasangkannya, dan nanti saya mungkin akan memperagakan kepada ibu dan bapak. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai APD ya. Nah, dan ini untuk jenis kondom yang digunakan, nanti saya akan memperagakan untuk jenis kondom ini. Dan untuk cara membukanya, nanti ibu dan bapak tidak boleh menggunakan gunting atau benda tajam lainnya ataupun menggigitnya, karena itu nanti bisa menyebabkan kerobekan pada kondomnya itu. Kemudian cara pasangnya yaitu kita harus menunggu untuk
penisnya itu ereksi terlebih dahulu agar mempermudah saat memasangnya. Kemudian cara pemasangannya, tempelkan pada ujung bagian penis begini. Dan untuk bagian ujungnya atau seperti berbentuk pentil ini tidak boleh ditarik sampai ke bawah, jadi harus disisakan ruang pada ujungnya agar bisa menampung sperma begitu. Dan jika bapak atau ibu menggunakan jenis yang tidak memiliki ujung seperti ini, jadi harus disisakan di ujungnya sedikit ruangan agar saat spermanya keluar kondomnya tidak pecah atau sobek begitu ya. Kemudian ibu tinggal menariknya ke bawah seperti ini. Sampai ke pangkalnya ya. Kemudian jika sudah seperti ini dan kemudian saat ingin melepaskannya, lepaskan gulungan karet seperti ini atau kembali lagi seperti ini dengan cara ujungnya ditahan. Saat spermanya sudah keluar kan kita harus menahannya gini agar spermanya itu tidak berceceran keluar begitu Bu. Dan untuk melepaskannya penisnya tidak boleh sampai lembek Bu. Harus saat tegang itu kita langsung melepasnya agar pas saat melepasnya atau menggulung kondomnya ke atas lagi itu tidak kesusahan. Kemudian seperti ini caranya. Mungkin agak sedikit sulit ya untuk cara melepaskannya. Ininya ditahan. Seperti ini. Kemudian langsung bisa dilepas gini. Dan dibuang di tempat yang aman ya Bu. Gunakan kondom hanya untuk 1 kali pakai, tidak boleh digunakan berkali-kali. Kemudian ibu atau bapak bisa menyiapkan kondom atau menyediakan kondom yang cukup banyak di rumah jika ingin menggunakan kontrasepsi ini. Gitu. Jangan menggunakan kondom jika kemasannya sobek atau rusak, karena kemungkinan kondomnya bisa tampak rapuh atau mudah robek begitu. Jangan menyimpan kondom di tempat yang panas, jadi itu bisa menyebabkan kondomnya cepat rapuh. Kemudian saat menggunakan kondom juga tidak boleh menambahkan minyak atau seperti minyak goreng, tidak boleh ya, karena itu bisa merusak kondom itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada ibu dan bapaknya. Mungkin dari ibu atau bapaknya ada yang ingin ditanyakan nggak terlebih dahulu? Udah cukup jelas ya Mbak. Udah cukup jelas. Mungkin jika sudah cukup jelas untuk evaluasinya, ibu atau bapak bisa menjelaskan sedikit tentang apa yang tadi sudah saya jelaskan kepada ibu dan bapak. Dari yang saya tangkap itu manfaatnya kondom sendiri bisa menunda kehamilan, Ya. lalu mencegah terjadinya infeksi seksual. Ya. Nah, tapi ada juga beberapa kerugiannya ya Mbak ya. Ya. Terus untuk pemasangannya atau cara penggunaannya tadi tidak boleh dibuka dengan benda tajam, tidak boleh digigit juga supaya tidak terjadi adanya robek pada kondom itu sendiri. Lalu dipasangnya di saat penisnya ereksi. Iya. Setelah itu jika sesudah dan dipasang itu tadi ada bentuk seperti pentil gitu ya Mbak. Iya. Nah itu jangan sampai dipaksa sampai ke atas banget gitu. Lalu setelah itu saat proses pengeluarannya itu yang bentuknya tadi yang seperti pentil tadi itu ditahan, lalu yang ujung karetnya
dilepaskan secara perlahan-lahan, lalu diikat, terus Iya. dibuang di tempat yang aman gitu. Udah sih Mbak kok. Baik Ibu, apa yang Ibu sampaikan tadi sudah benar dan sudah sesuai. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri konseling kita pada hari ini. Terima kasih Ibu sudah sudah mau mendengarkan konseling dari saya. Terima kasih ya Mbak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.